Halo semuanya, saya Justin, host dari channel CD Discord. Saya ucapkan minta maaf dulu sebentar kepada subscriber semuanya, karena saya udah lama tidak upload dari beberapa bulannya lalu, dan sekarang saya baru bisa upload video ini, dan sekarang saya akan mengupload video terbaru dari Plusnya, dan semoga kalian bisa menikmati. Saya sebagai host dari CD Tiskawan, dan yang editornya Koyo Safat. Kalian bisa menikmatinya dengan santai dan bisa mengetahui apa isi brosur CT yang CTT sampaikan melalui video ini. Video ini saya akan mereview brosur ini, UAJY Teknik Sipil Sarjana 1. Kalian bisa mengetahuinya lebih dalam lagi di video saya. Saya akan putarkan. Selamat menonton. Halo semuanya, kalian merasa memikirkan sesuatu hal yang kurang di kota kalian, terutama di tempat desa atau kota kecil, atau di tempat kerabat-kerabat ataupun keluarga kalian yang merasa kalian tinggali itu kurang infrastrukturnya, seperti jalan, yaitu rambu lalu lintas, yaitu yang paling utama itu ada internet. Kalian tidak sendiri kok. Kita akan meminta bantuan ke pemerintah, tapi kita harus memberikan kekuatan. Kita sebagai calon mahasiswa bisa melakukan pemerataan infrastrukturnya dengan kita memasuki brosur jurusan Fakultas Teknik Sipil di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta di sini. Mau bahas? Kita langsung maju. Oke, sebelum kalian bisa membahas dan mengetahui ini, kita harus melakukan sebuah riset kecil-kecilan dulu, mulai dari visi, misi, sampai bagian isi dalamnya. Dan sebelum itu, saya akan kasih tahu apa saja yang kalian harus ketahui, yaitu pertama, visi dan misi. Ini sangat penting, tujuan untuk mengetahui tujuannya yang perlu kalian ketahui, yaitu ada sebuah jurusan, yaitu kurikulum, dan ada program-program kelas baik yang UAJY Fakultas Teknik Sipil sampai program kelas internasionalnya. Ada program dari beberapa tahun yang diselenggarakan kelas internasionalnya, yaitu apa saja fasilitas-fasilitasnya ada di UAJY, serta testimoni, dan kita akan membahas
HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil. Itu sangat perlu untuk kita ketahui. Dan di sini ada dosen program studi teknik sipil UAJY. Cuma kita akan membahasnya di bagian sebelum beasiswa ini ya. Jadi urutannya itu adalah visi, misi, ya ini. Baru kita masuk ke hal yang pertama dulu. Guru dosennya di sini. Baru ke beasiswa sampai ke program kelas internasionalnya. Oke, sekian kita akan masuk ke visi dan misinya terlebih dahulu. Oke, jadi kita bahas yang mana dulu? Visi atau misi? Visi dulu ya, kita bahas yang bagian pertama dulu. Tapi kalian mau tahu lebih lanjut alamat Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta itu saya akan kasih di deskripsi di bawah. Kalian bisa cari di sini di deskripsi video saya, atau kalian bisa cari di Google Maps. Kalian cari saja Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Di sini kalian udah bisa ketemu di Google Maps. Mudah kok, jangan malas cari informasi di internet. Oke, kita bahas visi dan misinya terlebih dahulu. Tujuan visinya itu adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan menghasilkan sarjana teknik sipil. Teknik sipil itu kayak semacam apa ya, yang ngurus berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sipilnya, seperti kegiatan kota sampai bagian warganya. Di sini dia menuliskan menjadi lembaga pendidikan unggul menghasilkan sarjana teknik sipil yang handal. Maksudnya dia tujuannya itu sebagai lembaga pendidikan yang memberikan sebuah teknik sipil dan pegawai sipilnya itu menjadi hebat dan berbakat. Seperti di sini ada teknik sipil, soal pekerja teknik sipil yang profesional dan juga berwawasan global, kreatif, menghargai keanekaragaman hidup atas dasar cinta kasih, yaitu berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang berarti dia pegawai sipil itu Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta itu memiliki sebuah misi, yaitu membuat teknik sipil jadi lebih bagus, mulai dari pegawai sipil yang handal, yaitu memiliki wawasan tingkat tinggi, pendidikan tinggi, yaitu bisa melestarikan dan menghargai keanekaragaman hidup yang tinggi atas dasar cinta kasih, atau berperan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang meningkatkan kesejahteraan secara umum, bisa yang biasanya itu masyarakat kita sendiri. Dan di bagian misi, di bagian misi ini kalian harus tahu tujuannya itu adalah untuk mampu berkompetisi
mengembangkan diri sesuai dengan profesinya yang kita inginkan, lalu sebagai perencanaan atau pelaksanaan manajer proyek konservatif, yaitu ada hal yang harus kita hadapin, yaitu mampu menghadapi situasi serta tantangan baru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adaptif, dan mampu analisis dan manajerial seperti problem solving, atau memiliki etika tanggung jawab moral, ethics atau etika, serta peka terhadap pemberdayaan potensi atau loka daya konteks 2. Ini saja hal-hal yang penting. Kalau mau lebih tahu, kalian bisa lihat di bagian ini ya. Saya akan tampilkan gambarnya ini ya. Ayo editor, bawakan ini ya, gambarnya ini ke slide di sini. Oke. Kita sebelum ke beasiswa, kita harus mulai terlebih dahulu adalah mengenal dosen. Kalau kalian mengenal dosen, kalian bisa menghadapi beasiswanya. Kalau kalian tidak tahu dosennya, kalian tidak bisa masuk ke beasiswanya, lalu isi sekolahnya. Ya, mana mungkin lah kalau ini kita tidak mengenal dosen, kita kan tak tahu dosennya itu seperti apa. Saya akan tunjukkan namanya dosen yang tercantum di sini ke bagian sini ya. Saya tidak bisa sebutkannya satu persatu, tapi ada banyak nama. Saya berharap untuk brosur yang satu ini, tolong apa ya, jangan tulis nama dosennya terlalu banyak atau sebagainya, tapi buat ya simpel saja seperti gambar dosennya. Jadi kan para calon mahasiswa kan bisa tahu siapa dosennya, atau tidak canggung lagi dosennya itu siapa, biar mahasiswa tersebut bisa mengerti dan bisa mengetahuinya lebih akrab lagi sama dosennya. Oke, saya tunjukkan nama dosennya di sini dan kalian bisa mengetahuinya lebih lanjut, dan kalian bisa lihat dan mengenalnya lebih baik lagi setelah kalian bisa lulus untuk masuk ke UAJY Teknik Sipil. Oke, kita lanjut lebih dahulu. Kita masuk ke beasiswa. Beasiswa itu adalah peluang yang kalian dapatkan untuk kesempatan tanpa mengeluarkan biaya kita sendiri, melainkan dari pihak lain. Contohnya kalau kita mendapatkan beasiswa dari pemerintah, jadi kan kita kan tidak mendapatkan biaya bayaran SPP atau sebagainya. Jadi kan kita hemat dan fokus dalam bersekolah, dan kita juga dapat ya semacam subsidi dari pemerintah fungsinya untuk siswa sendiri. Dan kita melihat ini ya, ada peluang beasiswa dari berbagai sponsor yang baik dalam maupun luar universitas itu sendiri. Seperti kalian bisa lihat sendiri, ada nama-nama sponsor yang bersedia untuk membantu kalian dalam memahami dan
mengetahui untuk kalian yang memikirkan cukup uang atau kalian telah lulus dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Misalkan kalian dapat nilai 9, bahkan 9 hampir 100 ataupun 8. Kalian bisa dapatkan beasiswa atau subsidi dari pihak-pihak ketiga lah yang kalian bisa lihat di sini. Saya tunjukkannya di sini lebih jelas lagi, dan biaya siswanya itu kalian bisa lihat secara ketentuannya itu saya akan tampilkannya di sini juga, dan saya akan menunjukkannya itu di bagian deskripsi video. Kalau ada daftar beasiswanya, jangan lupa untuk membacanya secara ketentuannya terlebih dahulu. Oke, di dalam UAJ Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta di teknik sipil, kita bisa melihat juga ada kurikulum. Kurikulum ini dia berdasarkan pada kategori penilaian KKNI, dan ada singkatannya yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di sini ada penjelasannya. Dan di sini tujuan dari kurikulum ini adalah membuat mahasiswa kita atau kita sebagai calonnya bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan dapat suatu teknik ilmu yang cepat dan praktis sebagai teknik sipil dan sebagai pengurus teknik sipilnya tersebut. Dan yang menjaga kurikulum itu harus sesuai dengan ada yang di KKNI tersebut jalankan. Dan saya akan menjelaskan KKNI itu menurut saya itu seperti apa. Gambarnya ini kayak berupa untuk perwujudan mutu dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan negara kita sendiri, seperti sistem pelatihan kerja, sistem penilaian, serta pencapaian pembelajarannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya learning outcomes yang dimiliki oleh negara kita untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. Oke, kita masuk ke HMS atau singkatannya dari Himpunan Mahasiswa Sipil. Oke, selanjutnya di HMS atau Himpunan Mahasiswa Sipil. Himpunan Mahasiswa Sipil adalah tempat penyaluran bakat dan talenta kita ke dalam suatu unit atau komunitas yang berfokus pada satu, akademik atau pendidikan secara ilmu, lalu non-akademik atau pendidikan yang tidak berdasarkan ilmu akademiknya. Dan tujuan itu adalah untuk mendapat prestasi dalam berbagai kegiatan yang sangat berguna dan bisa mengembangkan minat siswa agar terus lebih maju lagi, baik yang akademik maupun non-akademik. Dan kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu pada kegiatan tahun ajarannya mulai dari semester
awal sampai di semester akhir. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke teman-teman, saya akan jelaskan tahun ajaran apa saja yang kalian temukan selama kalian kuliah di UAJY Teknik Sipil. Ada 2 pilihan, yaitu 4 tahun di UAJY atau 3 plus 2. 3 tahun di UAJY dan 2 tahun di Universitas Luar Negeri yang bernama National Cheng Kung University. Saya akan kasih tahu, National Cheng Kung University itu universitasnya berada di China. Kalian bisa mendaftarnya kepada Universitas UAJY dan kalian akan melakukan kegiatan studinya 3 tahun di UAJY dan 2 tahun di National Cheng Kung. Jadi rata-rata kalian bisa dapat belajar universitasnya selama 5 tahun, yaitu 3 tahun di Indonesia, 2 tahun di Tiongkok. Dan di sini juga udah dijelasin program kelas internasional apa saja yang ada di dalam kelas tersebut di UAJY dan National Cheng Kung University. Dan saya akan kasih tahu juga, di sini ada testimoninya di Universitas Umat Jaya Yogyakarta. Ada 5 orang yang telah pernah melakukan program kelas internasionalnya tersebut.